Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Baik teman-teman sekalian, kali ini video di pertemuan ini kami mencoba membahas mengenai sebuah prediksi teman-teman berkenaan dengan sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, gitu ya. Ini adalah soal-soal yang telah diracik teman-teman yang mudah-mudahan muncul di tahun ini teman-teman. Jadi mohon untuk terus dipelajari gitu ya. Oke, nah prediksinya apa saja di tahun ini? Kira-kira soal biologi UTBK, Saintek Biologi gitu ya di tahun ini apa saja yang akan keluar? Kemungkinan besar adalah prediksi ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Nah, kami sudah menyediakan sekitar 15 bentuk soal teman-teman yang mesti teman-teman perhatikan berkenaan dengan Saintek Biologi di tahun ini, teman-teman. Mohon untuk terus dipelajari ya. Oke, baik. Nanti nomor 1 kita akan segera masuk ke soal nomor 1 sampai nomor 15 kita akan bahas tuntas ya. Oke, baik. Di soal nomor 1 ini tentang perbedaan suatu bioma katanya. Kita akan lihat soal pertama. Nah, ini dia teman-teman. Di soal pertama disebutkan kita lihat bahwa bioma katanya sabana dan stepa berbeda. Karena bioma sabana apa katanya? Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Berbicaranya bioma, teman-teman, bioma ini adalah merupakan ekosistem yang memiliki ciri khas tertentu gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat sabana, kalau kita lihat stepa, maka keduanya memiliki kemiripan. Dalam hal apa? Mereka dua-duanya itu kita sering menyebut sebagai padang rumput gitu. Nah, lalu apa bedanya kalau dia disebut sebagai padang rumput gitu ya? Kalau sabana dan stepa itu dia merupakan bioma. Yang pertama, kalau kita berbicara sabana, teman-teman, dia memang padang rumput gitu ya. Padang rumput yang memiliki ciri khas apa? Di dalamnya itu terdapat pohon-pohon kayu yang besar yang ada di sekitar sabana. Jadi ada padang rumput yang di sekitarnya ada pohon-pohon kayu gitu ya. Itu dia. Jadi ada pohon-pohonnya. Nah, misalkan ini keberadaan ini bisa kita temukan di hampir setengah permukaan Afrika, teman-teman gitu ya. Dan sebagian besar ada di Australia, Amerika Selatan ataupun India. Nah, sedangkan stepa sendiri, teman-teman, dia merupakan sama padang rumput gitu ya. Hanya dia merupakan hamparan padang rumput yang sangat luas dan tidak terdapat atau diselingi pohon-pohon kayu gitu ya. Dan ketika kita lihat daerah stepa, dia daerahnya itu dia kering padang rumput gitu ya. Dengan musim panas yang sangat panas dan musim dingin dia benar-benar dingin gitu. Nah, stepa ini dia biasanya terjadi di Amerika Utara dan juga Eropa. Jadi kalau dilihat dari gambar, maka gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah sabana di mana padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon kayu, sedangkan stepa dia hamparan padang rumput yang luas gitu ya. Tidak ada diselingi pohon-pohon kayu gitu ya. Jadi jawabannya adalah berarti sabana itu teman-teman padang rumput dengan diselingi oleh pohon-pohon kayu gitu ya. Itu yang A teman-teman, ingat-ingat ya. Oke, yang kedua teman-teman, soal yang kedua ini dia mengenai proses perhitungan persilangan hukum Mendel. Oke, kita akan lihat ya. Oke, bagaimana persilangannya? Kita lihat. Persilangan tanaman kapri biji bulat berwarna kuning. Berarti bulat dia B besar dominan ya. Kuning juga K besar berarti dominan. Bulat dengan kuning berarti dominan. Ini ditandai dengan huruf B besar B kecil, K besar K kecil ya. Dikawinkan dengan sesamanya berarti dengan dia sendiri. Berarti heterozigot dikawinkan dengan yang heterozigot. Menghasilkan keturunan 320 katanya. Nah, berapa tanaman kapri yang berbiji bulat berwarna kuning homozigot? Berarti yang diminta bulat, dia dominan. Kuning, dia juga dominan. Bulat dilambangkan dengan B besar supaya homozigot, berarti B besar B besar. Kuning dia dominan supaya homozigot, berarti K besar K besar.
Artinya di soal meminta B besar, K besar. Gitu ya, di soal seperti itu. Baik. Nah, teman-teman, ketika kita mengawinkan bulat kuning dengan sesamanya bulat kuning, heterozigot dikawinkan dengan heterozigot, maka jawabannya teman-teman cara cepatnya adalah tidak usah disilangkan. Kenapa? Sebab perkawinan heterozigot akan menghasilkan persilangan 9, 3, 3, 1. Di mana 9 itu akan menghasilkan bulat kuning, 3 pertama menghasilkan bulat hijau, 3 kedua menghasilkan kisut kuning, dan 1 dia menghasilkan kisut hijau. Ini adalah hasil dari persilangan heterozigot. Jadi nggak usah dihitung ya. Nah sekarang yang diminta di soal, yaitu biji bulat berwarna kuning homozigot. Berarti lambang homozigot itu yang dicari adalah yang ini. B besar, K besar, K besar. Di mana keberadaan B besar, K besar tentu bisa ditemukan di bulat kuning yang jumlahnya 9 gitu ya. Nah, di jumlahnya 9 ini yang bulat kuning itu yang sifatnya homozigot atau B besar, K besar itu jumlahnya cuma 1. Nah, dibagi per 16. 16 dari mana? Yang ini teman-teman jumlahkan 9, 3, 3, 1. Ini adalah 16. Nah, 1 adalah untuk yang homozigotnya bulat kuning, 16 adalah dari hasil seluruh keturunannya dikalikan sebanyak 320 tanaman yang dihasilkan. Maka bulat kuning yang homozigot itu didapatkan nilainya 20 gitu ya caranya. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya, gampang. Oke, soal nomor ketiga. Ini dia menentukan ciri utama dari suatu kelainan diabetes. Oke, baik. Soal nomor 3 katanya berikut adalah ciri-ciri yang terjadi pada penderita diabetes. Tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin, sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap hormon insulin, sel beta di pankreas mengalami kerusakan, terus yang nomor 4 disebabkan oleh gangguan autoimun. Terus ciri-ciri yang tepat berdasarkan penderita diabetes mellitus tipe 1. Oke, baik gitu ya. Berarti diabetes tipe 1. Nah, perlu diketahui sama teman-teman, berbicaranya kelainan diabetes mellitus itu dia memiliki 2 tipe gitu ya. Jadi ada diabetes tipe 1, ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang tipe 1 bagaimana? Yang tipe 1 itu dia diabetes mellitus tipe 1 dicirikan di mana orang tersebut tubuhnya benar-benar tidak dapat memproduksi hormon insulin. Jadi di dalam tubuhnya itu dia benar-benar tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Kenapa tidak bisa menghasilkan hormon insulin? Sebab sel penghasil insulinnya rusak. Siapa? Sel beta. Jadi sel beta itu adalah sel yang berada di dalam pankreas. Ketika dia rusak, maka dia tidak mampu lagi menghasilkan insulin. Kenapa sel beta tidak bisa menghasilkan insulin? Biasanya disebabkan oleh gangguan-gangguan dari autoimun, teman-teman. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, berbicaranya diabetes mellitus tipe 2, ini dia memiliki ciri seperti ini. Jadi kadar hormon insulin di dalam darahnya itu normal, sebetulnya mah ada gitu ya. Tetapi kadar gula di dalam darah tetap tinggi. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal insulinnya normal. Nah, ini teman-teman disebabkan karena sel-sel tubuh kita, jaringan tubuh kita kurang sensitif terhadap hormon insulin. Artinya, reseptor-reseptor yang ada di dalam sel itu dia kurang sensitif terhadap insulin yang ada di dalam tubuh kita. Akibatnya tetap sama, glukosa tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi tetap pembuluh darah mengandung kadar glukosa yang tinggi gitu ya. Itu dia bedanya. Kalau kita lihat dari gambar, maka seperti ini teman-teman tipe diabetes itu. Untuk yang tipe 1 dia benar-benar no insulin. Jadi tidak ada insulin gitu ya. Nah, ketika tidak ada insulin, maka sel tidak bisa melakukan absorpsi glukosa dari pembuluh darah ke dalam jaringan, ke dalam sel gitu ya. Itu dikarenakan tidak ada insulin. Ini tipe 1. Sedangkan yang tipe 2, teman-teman, insulinnya ada beredar gitu ya, ada. Jadi normal.
Hanya reseptor-reseptor pada sel teman-teman kurang sensitif terhadap insulin. Akibatnya apa? Akibatnya percuma ada insulin tetapi reseptornya dia tidak sensitif. Tetap sama, glukosa tidak bisa ditarik ke dalam sel itu sendiri. Akibatnya sama, kelainannya dia kelainan di mana sel tidak mampu melakukan absorpsi glukosa gitu ya. Itu bedanya tipe 1 dengan tipe 2. Oke. Jadi jawabannya adalah teman-teman 1, 3, dan 4. Itu dikarenakan termasuk ke dalam diabetes tipe yang pertama. Gitu ya, D. Oke, baik. Maaf, kita balik lagi. Soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor yang keempat mengenai konsep plasmid. Oke, soal nomor 4 ini teman-teman kita lihat. Nah, di soal nomor 4 bisa diperhatikan sama teman-teman katanya plasmid TI atau tumor inducing katanya yang dibawa oleh Agrobacterium tumefaciens digunakan untuk memasukkan gen ke dalam apa? Oke, berbicara plasmid berarti ya. Oke, berbicara konsep plasmid TI, teman-teman. Plasmid TI itu dia merupakan vektor, teman-teman. Dia merupakan sebuah vektor alamiah yang ada di dalam tubuh bakteri, teman-teman. Jadi dia itu plasmid itu merupakan DNA bakteri yang membulat, gitu ya. Perannya dia sebagai vektor alamiah. Digunakan untuk apa? Untuk mentransfer DNA ke dalam sel tanaman. Itu peran dia, gitu ya. Oke, salah satu perannya. Oke, yang kedua teman-teman, bakteri yang membawa plasmid TI ini adalah contoh yang paling besarnya itu adalah bakteri jenis dari Agrobacterium tumefaciens gitu ya. Nah, dia dapat menyebabkan tumor teman-teman pada tanaman, khususnya adalah tanaman pada tumbuhan-tumbuhan dikotil gitu ya, ada tumornya di situ yang menyebabkan di batang biasanya ada tumor gitu pada tumbuhan-tumbuhan dikotil. Nah, sedangkan pada sebagian besar plasmid TI, teman-teman, terdapat 5 kompleks gen. Jadi di dalamnya itu plasmid itu kan DNA, teman-teman, gitu ya, DNA bakteri yang membulat, yang di dalamnya ada 5 kompleks gen. Jadi ada gen-gen di dalam plasmid itu. Satu, yang pertama adalah ada tDNA, gitu ya. Ini itu dia merupakan bagian yang ditransfer dan menyatu dengan genom tanaman, teman-teman. Terus di dalam plasmid TI itu ada gen virulen atau vir gitu ya yang terdiri dari 50 kilobasa untuk mengatur proses transfer tDNA ke dalam DNA tanaman. Itu terus ada gen TRA atau TRB teman-teman yang mengatur perpindahan plasmid TI antar bakteri ini mah. Terus ada bagian gen yang mengatur sistem replikasi plasmid, ada juga bagian gen yang menyandi molekul opin gitu ya. Apa itu opin? Nah, ini dia. Opin ini dia akan dihasilkan oleh jaringan tanaman yang terinfeksi, teman-teman gitu ya. Yang terinfeksi bakteri yang pembawa plasmid TI. Dia itu dihasilkan oleh sel-sel yang sudah mengalami tumor gitu ya, yang terinfeksi oleh bakteri. Nah, salah satunya adalah Agrobacterium yang nantinya opin ini dia akan memberitahukan ke sel-sel di sekitarnya, gitu ya, diberitahukan bahwa di situ ada infeksi, gitu ya. Jadi jawabannya adalah plasmid TI yang dibawa oleh Agrobacterium digunakan untuk memasukkan gen ke dalam tumbuhan, sel tumbuhan, gitu ya. Oke, baik. Soal nomor kelima teman-teman ini tentang konsep pengubahan atau penguraian glukosa, gitu ya. Baik, kita bacakan soalnya. Nah, glikolisis adalah salah satu proses glikogenolisis ya. Proses katabolisme yang terjadi di organ hati katanya. Untuk mengatur keseimbangan gula darah. Oke. Glikogenolosis sendiri katanya apa itu atau adalah? Oke, kita bahas satu persatu berkenaan dengan katabolisme karbohidrat ya. Oke, baik. Teman-teman, berbicara katabolisme atau proses metabolisme, teman-teman ada organ yang terpenting gitu ya sebagai pusat pengendali, salah satunya di dalam proses metabolisme adalah hati, gitu ya.
Hati dia merupakan organ tubuh kita yang berperan salah satunya gitu ya sebagai pusat metabolisme. Nah, metabolisme apa? Salah satunya berbicara tentang metabolisme karbohidrat yang di dalamnya meliputi 3 proses. Ada yang disebut sebagai glikogenolisis, ada yang disebut sebagai glikogenesis, ada yang disebut sebagai gluconeogenesis, gitu ya. Ada 3 konsep ini. Mereka semuanya berlangsung di dalam suatu organ yang disebut sebagai organ hati. Kita bahas satu-satu ya. Satu, ada yang disebut sebagai glikogenolisis. Nah, glikogenolisis ini teman-teman dia proses penguraian glikogen menjadi glukosa. Kapan glikogen ini dia diurai menjadi glukosa? Kapan? Saat konsentrasi glukosa di dalam pembuluh darah itu sangat turun. Nah, mereka pemecahan glikogen menjadi glukosa itu dia dibantu oleh suatu hormon namanya glukagon atau adrenalin. Gitu ya, bisa juga oleh glukagon atau bisa juga oleh adrenalin atau keduanya bekerja, boleh. Gitu ya. Yang kedua ada konsep yang disebut sebagai glikogenesis. Nah, kalau glikogenesis ini teman-teman proses pembentukan glikogen, bukan dipecah kalau yang ini. Proses pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi kapan ini dibentuk? Kalau glukosa terlalu tinggi di dalam pembuluh darah, maka dia diturunkan. Salah satunya adalah glukosa akan dibentuk menjadi glikogen, gitu ya. Nah, nanti glikogennya akan disimpan di hati, glikogennya akan disimpan di otot sebagai cadangan makanan, gitu ya. Seperti itu. Oke, dan yang ketiga ada yang disebut sebagai gluconeogenesis. Nah, kalau yang ini dia proses pembentukan molekul glukosa. Dari apa? Gitu ya. Dari sumber-sumber lain gitu ya, dari sumber baru gitu ya, dari sumber-sumber lain selain dari karbohidrat. Bisa dari protein, bisa dari lemak gitu ya. Itu dia gluconeogenesis. Oke, jadi jawabannya glucogenolisis itu adalah penguraian glikogen menjadi glukosa dengan bantuan hormon glukagon atau juga bisa dibantu oleh adrenalin. Gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya nomor yang keenam yaitu konsep mengenai jaringan adiposa. Oke, kita akan bahas jaringan adiposa. Oke. Berikut pernyataan yang tidak tepat katanya berkaitan dengan jaringan adiposa. Berarti yang salah ya, jaringan adiposa itu jaringan lemak, teman-teman. Baik. Konsep pertama, pengertian jaringan adiposa dia disebut juga sebagai jaringan yang berasal dari jaringan mesenkim, teman-teman. Jadi jaringan adiposa itu dia berasal dari mesenkim gitu ya. Jadi dia mirip dengan atau dia sejenis dari jaringan ikat gitu. Nah, jaringan ini tersusun dari asosiasi sel yang menumpuk pada lipid, teman-teman, di dalam sitoplasma gitu ya. Jadilah jaringan adiposa. Terus dia memiliki fungsi buat apa? Salah satunya dia peredam kejut, melindungi organ-organ dalam, menjaga organ dalam gitu ya, serta menghasilkan lemak gitu ya untuk tubuh. Bisa dijadikan cadangan energi juga lemak ya. Oke, siap. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, nanti berbicaranya sel gitu ya. Jadi sel yang merupakan struktur utama di dalam tubuh kita gitu ya. Biasanya setiap sel juga dia menyimpan lemak gitu. Nah, jaringan yang terdapat pada endapan itu dia terdapat pada endapan tubuh misalkan di dalam sel-sel itu dia bernama depot gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan endapan-endapan dari lemak gitu ya. Itu dia depot yang ada di seluruh tubuh. Nah, sel ini dia nanti memiliki 2 jenis. Jadi sel-sel adiposa atau jaringan adiposa ini dia memiliki 2 jenis. Ada jaringan adiposa yang berwarna putih atau sel-selnya dia berwarna putih. Ada jaringan adiposa yang sel-selnya itu berwarna coklat. Jadi perbedaannya dari mana? Bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, kalau lemak coklat berbeda dengan lemak putih gitu ya. Nah, kalau jaringan adiposa yang coklat dia memiliki banyak vakuola lemak gitu ya yang mengelilingi inti sel. Sedangkan kalau lemak putih dia memiliki satu vakuola. Nah, gitu ya. Terus cirinya yang lain, lemak coklat dia berisi glikogen dan banyak mengandung mitokondria, teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang putih dia tidak berisi glikogen dan mitokondrianya biasanya relatif lebih sedikit ya kalau yang putih.
Terus ada tambahan untuk yang lemak coklat, dia mempunyai banyak vaskularisasi. Jadi ada pembuluh-pembuluh darah di situ gitu ya, yang penuh dengan persarapan gitu, tetapi persarapannya itu dia tidak bermielin gitu ya, dengan ujung saraf simpatis biasanya di setiap sel lemak. Nah, kalau yang ini, kalau yang putih tidak ada. Gitu ya. Jadi yang tidak tepat dengan jaringan adiposa adalah kita cek adalah yang E. Jadi kalau A, B, C, D itu berbicaranya dia jaringan adiposa. Sedangkan termasuk jaringan ikat padat yang tersusun dari matrik kolagen yang tersusun atas paralel. Ini tidak berhubungan dengan jaringan adiposa. Gitu ya. Oke, ini tendon ini salah satunya ya. Oke, baik. Itu dia jawabannya tentang jaringan adiposa. Kita masuk ke soal nomor 7, yaitu percobaan mengenai kehidupan bakteri gitu ya dalam suatu grafik. Oke, kita lihat. Perhatikan grafik di bawah ini katanya, dan pilihlah pernyataan yang paling tepat gitu ya untuk menggambarkan kondisi di dalam grafik. Oke, baik. Di sini ada silen gitu ya. Awalnya dia naik lalu dia turun. Terus di sini ada biomasa, awalnya dia sedikit, langsung dia naik ke atas, gitu ya. Nah, apa hubungan silen dengan biomasa pada bakteri? Dihitung dari hari dan jumlahnya banyaknya silen, gitu ya. Baik, kita akan cek. Bisa diperhatikan sama teman-teman dari grafik ini terlihat bahwa awal silen itu dia posisinya tinggi kan ya di sini. Kemudian dia menurun ketika mencapai di hari kedua sampai hari ketiga, keempat, kelima, sampai keenam turun. Gitu kan ya? Itu yang pertama. Sedangkan ketika kita lihat biomasa, teman-teman, itu dia awalnya memang dia posisinya rendah. Gitu ya. Lalu dia meningkat jumlahnya ke hari ketiga, keempat, kelima, gitu ya, sampai keenam. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman penurunan jumlah silen disebabkan karena digunakan silen tersebut oleh bakteri sebagai sumber energi, sebagai sumber nutrisi, gitu kan ya. Ini silennya jadi turun, berarti turunnya silen dipakai silen tersebut oleh bakteri untuk hidup, gitu. Itu hubungannya seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat dari grafik tersebut. Jadi jawabannya silen digunakan bakteri untuk tumbuh, begitu. Sip, gampang ya. Itu dia soal nomor 7. Terus soal nomor 8 ini mengenai peristiwa fototropisme, teman-teman. Oke, kita lihat. Peristiwa fototropisme, oke, seperti pada gambar berikut dipengaruhi oleh hormon apa? Ini terkenal sekali gitu ya. Ini langsung bisa kita jawab sebetulnya mah. Tapi nggak apa-apa, kita bahas ya. Oke, baik. Nah, gerak fototropisme, teman-teman, perlu diketahui bahwa dia merupakan gerak jenis dari tropisme, gitu kan ya. Yang dipengaruhinya oleh apa? Dikarenakan foto, maka dia rangsangannya itu adalah cahaya, gitu kan ya. Nah, cahaya merupakan salah satu contoh rangsangan sebetulnya mah yang diterima oleh tumbuhan, salah satu saja. Jadi kalau cahaya yang merangsangnya maka disebut sebagai fototropisme, gitu ya. Oke, nah adapun dua jenis gerak fototropisme, teman-teman, nanti ada yang disebut sebagai fototropisme negatif, ada yang disebut sebagai fototropisme positif, gitu. Nah, disebut sebagai fototropisme negatif, kenapa? Sebab gerak pada tumbuhannya itu dia menjauhi rangsangan atau arah cahaya. Jadi menjauhi arah cahaya, ya arah cahaya yang datang berarti disebut sebagai fototropisme negatif. Sedangkan ketika dia gerak tumbuhan itu dia mendekati arah rangsangan cahaya, maka dia disebut sebagai fototropisme positif, gitu ya. Oke, siap. Nah, berbicara fototropisme yang gerakan positif dan negatif tersebut itu otomatis dipengaruhi oleh suatu hormon yang disebut sebagai auksin, gitu ya. Nah, apabila ujung tanaman terkena cahaya, teman-teman, maka auksin biasanya kan akan terurai gitu ya, atau bahkan dia sampai rusak. Nah, menyebabkan apa? Nanti menyebabkan pertumbuhan akan terhambat. Nah, sedangkan di sisi di mana tidak ada cahaya, teman-teman, auksin masih banyak tuh di situ. Akibatnya pertumbuhannya biasanya dapat terjadi dengan cepat. Sebab auksin dia sensitif terhadap cahaya ya. Dia nyari di mana tidak ada cahaya, maka dia akan aktivitasnya akan lebih baik di situ. Oke, jadi jawabannya adalah hormon auksin. Oke, gitu ya.
Oke, baik. Kita masuk ke soal nomor ke-9 mengenai menentukan ciri utama dari lihenes. Oke, baik. Lumut kerak terdiri atas komponen pungi, ini pungi bukan fungsi ya, pungi yang berasosiasi dengan komponen alga katanya. Jenis interaksi antara jamur atau pungi dan alga yang membentuk lumut kerak adalah, oke, interaksinya apa tuh antara alga dengan jamur itu ya. Baik, kita bahas. Nah, lumut kerak teman-teman atau sering disebut sebagai lihenes gitu ya, dia merupakan simbiosis antara alga dengan fungi kan ya tadi disebutkan. Nah, simbiosisnya itu kita kenal dengan nama simbiosis mutualisme gitu ya. Kenapa? Sebab lihenes teman-teman gitu ya, dia hidup dengan saling membantu antara alga dengan jamur gitu ya. Nah, lihenes ini dia dapat menutupi permukaan batu, teman-teman. Lalu lama-kelamaan nanti si batu tersebut terdegradasi, jadi melapuk gitu ya. Makanya lihenes itu dia disebut sebagai tumbuhan atau organisme pioner gitu ya, bukan tumbuhan, organisme pioner atau perintis gitu. Yang ketiga, aktivitas lihenes ini dia merupakan peristiwa pelapukan batuan pada makhluk hidup. Akibatnya setelah batuan itu dia melapuk, nanti organisme yang lain bisa hidup di situ. Gitu ya. Oke. Yang kedua, lihenes itu atau lumut kerak teman-teman, dia merupakan perwujudan simbiosis mutualisme kan ya, yang saling menguntungkan di antara pungi dengan alga. Nah, pungi dapat apa? Nanti sebelum pungi dapat apa, pungi yang pungi atau jamurnya ini dia teman-teman itu bisa dari golongan divisi Ascomycota, juga bisa dari divisi Basidiomycota. Nah, sedangkan alganya atau ganggannya itu dia dari cyanobactery gitu ya, atau alga hijau biru, atau bisa juga dari chlorophyta atau ganggang hijau gitu ya. Nah, alga dapat apa gitu dari simbiosis tersebut? Alga dapat air gitu ya dari jamur. Untuk apa airnya? Untuk proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Nanti glukosanya itu sebagian akan ditransfer ke jamur gitu ya. Jadi jamur dapat glukosa gitu ya. Seperti itu hubungannya. Nah, ini adalah gambar dari bagian lihenes gitu ya. Di mana yang hijau ini, warna hijau ini dia merupakan sel-sel ganggang, sedangkan yang warna kuning ini dia merupakan hifa-hifa dari jamurnya. Gitu ya. Ini alat reproduksinya, unit reproduksinya Sorridia, teman-teman. Ini hifa jamurnya. Oke, jadi hubungannya adalah simbiosis mutualisme. Gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke soal nomor 10, ini menentukan jumlah asam amino yang terbentuk di dalam proses sintesis protein. Oke, baik. Nah, berikut ini adalah RNAM atau RNA messenger atau kodon teman-teman gitu ya, nama lainnya itu yang merupakan hasil dari transkripsi. Oke, berarti hasil dari dibentuk dari rantai DNA gitu ya. Oke, siap. Di sini RNAM-nya itu ada promotor, ada bagian ekson, ada bagian intron, ada bagian ekson gitu ya, terus ada bagian terminator. Oke, nah di soal disebutkan jika translasi dari sekuen DNA berikut katanya mengikuti kaidah kodon awal dan kodon stop, berarti mesti ada start dan stop gitu ya, mengikuti kaidah itu. Jadi dia bermulai untuk translasi itu mesti ada start dan stop ya. Oke. Maka akan dihasilkan satu molekul polipeptida dengan jumlah asam amino maksimalnya sebanyak berapa? Kalau kita bermulai dari start dan stop. Oke, baik. Kita bahas. Ini kan sudah jadi RNAM, sudah jadi RNA messenger, ini sudah jadi kodon, gitu kan ya? Tinggal menerjemahkan di dalam proses translasi sampai menjadi asam amino. Nah, sebelum ke sana teman-teman kita akan jelaskan satu persatu. Ini ada intron dan ekson gitu ya. Apa itu? Oke, baik kita jelaskan. Kalau berbicaranya intron pada bagian RNA messenger teman-teman, dia itu merupakan urutan nukleotida gitu ya yang ada di RNAM di dalam gen tentunya yang akan dibuang teman-teman dalam proses pematangan produk akhir RNA. Jadi intron itu adalah bagian yang nantinya akan dibuang dan tidak akan diterjemahkan menjadi asam amino gitu ya. Oke. Kalaupun misalkan dia ada bagian di situ tapi yang akan diterjemahkan sampai jadi asam amino itu adalah bagian-bagian ekson gitu ya.
Nah, ini dia bagian ekson. Dia bagian dari gen yang akan menyandi asam amino. Tuh kan, ekson yang akan diterjemahkan menjadi asam amino di dalam proses sintesis protein. Nah, satu asam amino, teman-teman, dikode oleh 3 basa nitrogen. Jadi basa nitrogennya triplet. Jadi kalau misalkan ACC, ada 3 kan ya? ACC. Nah, triplet ini dia akan menerjemahkan satu asam amino. Gitu ya. Baik, kita akan terjemahkan nih. Ini adalah gambar di soal, ada promotor, ekson, intron, ekson terminator, teman-teman. Nah, dalam proses transkripsi gitu ya, pre-RNA duta itu yang terbentuk. Nanti kalau kita gabungkan, teman-teman, yang akan terbentuk nanti teman-teman bisa perhatikan ini adalah dari pergerakannya itu adalah penerjemahan dari 3 bergerak ke 5 gitu ya. Oke, jadi rantai yang atas ini. Berarti ACC dia akan berubah menjadi, jadi RNA duta itu dia akan berubah menjadi UGG. Terus apalagi TAC dia akan berubah menjadi AUG gitu ya. Terus CCG dia akan berubah menjadi GGC yang ini gitu. Nah, ini intronnya. Nanti di RNA dutanya jadi apa? TAC, CGT ini dia jadi AUG, terus dia menjadi GCA. Tapi ini tidak akan diterjemahkan, gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya TGA, TGA itu akan jadi ACU, terus CAC dia akan menjadi GUG dan seterusnya ATT, C gitu ya, GCT langsung diterjemahkan jadi UAA, terus jadi GCGA. Gitu ya, terjemahkan. A berubah menjadi U, C jadi G, C jadi G, gitu ya, seperti itu kan ya. T jadi A jadi U, C jadi G. Ingat-ingat itu rumusnya dari RNA berubah dari DNA berubah menjadi DNA. Gitu ya. Dari DNA berubah menjadi RNA, maaf. Itu ya, ini kan dari DNA berubah menjadi RNA. Oke, pengubahannya seperti itu ya. Saya ulangi, dari DNA menjadi RNA, A menjadi U, C menjadi G, T menjadi A. Gitu ya. Oke, ingat-ingat. Jadi dihasilkan ini, kita cari codon starnya apa? Kan normal penerjemahannya harus ada codon star katanya. Starnya adalah AUG. Stopnya apa? Stopnya ditemukan ternyata ada UAA. Gitu ya. Stop itu kan ada 3 ya. UAA, UAG, UGA. Nah, itu dia codon stop. Harus hafal itu mah ya. Maka yang akan diterjemahkan adalah teman-teman, kita akan lihat hasil penerjemahannya itu yang ini. Dikarenakan UGG dia sebelum star, maka UGG ini tidak diterjemahkan. Jadi yang diterjemahkan itu adalah AUG 1, nah, metionin ini. Terus GGC ini dia 2. Ini dia intron tidak diterjemahkan. Terus yang ketiga adalah ACU. Gitu ya. Yang keempat adalah GUG. Nah, yang kelima ini UAA, dia tidak diterjemahkan jadi asam amino. Ini adalah stop codon, berhenti. Gitu ya. Sedangkan GCA, GA ini tidak diterjemahkan sebab sudah terhenti. Jadi ada 4 teman-teman yang akan jadi asam amino. Saya ulangi, AUG, GGC, ACU, GUG, ada 4 gitu ya. Jadi yang akan menjadi asam amino dari proses ini adalah sebanyak 4 asam amino dari satu polipeptida ini. Gitu ya. Oke, gampang ya. Oke, baik, itu dia mengenai jumlah asam amino. Terus soal nomor 11 konsep mengenai mitigasi. Oke, kita lihat mitigasi. Nah, dalam penanggulangan bencana alam, katanya seperti banjir bandang, gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi, katanya dapat dilakukan mitigasi bencana sebagai berikut. Kecuali nih berbicara banjir bandang, gunung meletus, tsunami, awas ingat-ingat ya, gempa bumi. Kecuali mana mitigasi yang akan dilakukan, tapi cari yang salah. Oke, baik. Nah, teman-teman, berbicaranya proses proses pencegahan gitu ya. Jadi mitigasi ini nanti kita akan lihat gitu ya. Kebencanaan teman-teman nanti dibagi menjadi ada pra bencana gitu ya, ada saat bencana, ada pasca bencana. Nah, salah satu pra bencana itu adalah salah satunya konsepnya mengenai mitigasi, yaitu mitigasi bencana gitu ya. Nah, ini ada di pra bencana mitigasi itu. Nah, berbicara mitigasi sendiri, teman-teman, dia merupakan serangkaian upaya gitu ya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi ada upaya dulu gitu ya.
mengecilkan dampak dari bencana itu gitu ya, dan memperkuat atau meningkatkan kapasitas manusia untuk bersiap menghadapi bencana. Itu dia mitigasi. Gitu ya. Oke. Nah, berbicara mitigasi sendiri teman-teman, nanti ada dua proses. Yang pertama ada mitigasi struktural, yang kedua ada mitigasi non-struktural. Kalau yang mitigasi struktural apa? Dia merupakan mitigasi dengan pembangunan secara fisik, teman-teman. Contoh, misalkan pembangunan rumah tahan gempa, itu dia mitigasinya, gitu ya. Kalau secara fisik, terus membangun tanggul sungai supaya tidak banjir, misalkan, gitu ya. Sedangkan kalau mitigasi berupa non-struktural, biasanya mitigasi ini dia lebih mengarah kepada kesiapsiagaan pada masyarakat, gitu ya. Nah, dia memberikan pendidikan kebencanaan. Jadi ada seminar misalkan gitu ya, latihan evakuasi, membuat peraturan atau merelokasi warga gitu ya, sampai ke perbaikan tata ruang atau reboisasi gitu ya. Itu dia berbicaranya mitigasi non struktural. Berarti yang termasuk ke dalam mitigasi bencana kecuali berarti adalah irigasi gitu ya. Oke, ini dia. Relokasi iya, perbaikan tata ruang, jalur evakuasi, reboisasi itu dia mitigasi gitu ya. Kalau irigasi itu perairan, pengairan ya. Tidak ya. Oke, baik, itu adalah soal nomor ke berapa? Ke-11 ya. Kita masuk nomor 12. Oke, analisis sidik jari teman-teman, katanya sidik jari. Oke, DNA merupakan cara penting yang digunakan dalam bidang forensik katanya. Misalnya, untuk mengungkap kasus kejahatan dan identifikasi korban kecelakaan. Nah, analisis yang dimaksud adalah analisis urutan apa? Oke, baik, berbicaranya sidik jari ya. Oke. Nah, teman-teman, konsep yang mesti teman-teman ingat atau ketahui bahwa sinar ultraviolet, teman-teman, dapat digunakan untuk mendeteksi sidik jari seseorang. Jadi, bisa kita misalkan ada peristiwa pembunuhan atau apa. Nanti dengan sinar ultraviolet kita bisa mencari, mendeteksi sidik-sidik jari yang ada di TKP, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan melapisi permukaan dengan menggunakan fluoresen, teman-teman, gitu ya. Lalu bahan itu nanti disinari oleh sinar ultraviolet. Nanti kelihatan gitu ya. Nah, saat terkena sinar ultraviolet, nanti sidik jarinya itu dia akan tampak kontras gitu ya dengan warna sekitarnya. Sehingga nanti sidik jarinya itu dia dapat terlihat dengan jelas. Kita bisa identifikasi itu di situ. Gitu ya. Nah, materi profil DNA, teman-teman, berbicaranya konsep dari materi profil DNA seseorang itu kita dapat identifikasi nih dengan menggunakan DNA fingerprint, gitu kan ya, atau metode sidik jari. Jadi bisa dilihat di situ, gitu, dengan menggunakan profil DNA ini, ya. Nah, sidik jari nanti setiap individu kan memiliki materi profil DNA yang masing-masing, gitu ya, yang berbeda antara si A dengan si B, gitu kan ya. Nanti sehingga dapat digunakan untuk bukti forensik gitu. Bukti forensik bahwa apabila seseorang tersebut melakukan kasus kejahatan, kan itu yang kita inginkan. Nah, tes DNA fingerprint ini dia dapat digunakan untuk mengidentifikasi DNA yang ada di inti sel gitu ya, atau DNA di mitokondria. Jadi tes DNA fingerprint ini saya ulangi, dapat digunakan itu untuk mengidentifikasi DNA yang ada di inti, gitu ya, atau dia ada di DNA di mitokondria. Jadi tergantung kebutuhan, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah mengungkap kasus kejahatan dan mengidentifikasi korban kecelakaan. Analisis yang dimaksud merupakan analisis urutan sebagian DNA genom inti sel atau sebagian dari genom DNA mitokondria. Boleh ya, dua itu. Sip. Oke, baik. Untuk soal nomor ke-13, mengetahui ciri utama dari fungsi kelenjar Brunner. Oke, kita lihat. Oke. Kelenjar Brunner katanya adalah kelenjar submukosa pada duodenum, usus 12 jari, teman-teman, yang memiliki fungsi utama untuk apa? Baik, jadi yang diminta fungsi langsung ya, kita akan lihat. Nah, kelenjar Brunner, teman-teman, dia merupakan kelenjar submukosa gitu ya. Tentu dia keberadaannya ada di duodenum atau ada di usus 12 jari gitu ya.
yang fungsi utamanya itu dia mampu mensekresikan teman-teman, menghasilkan gitu ya, alkalis teman-teman yang mengandung bikarbonat. Nah, bikarbonat ini, alkalis yang bikarbonat ini untuk apa? Kenapa dia disekresikan? Satu, nanti dia untuk melindungi usus 12 jari gitu ya. Dari apa? Dari asam atau dari kim yang keluar dari lambung. Gitu kan ya? Kan yang keluar kim yang keluar dari lambung itu kan asam, dinetralisir nanti oleh alkalis ini yang mengandung bikarbonat ini ya. Oke, yang kedua, dia memberikan kondisi alkalis gitu ya untuk enzim usus agar dapat aktif. Artinya enzim-enzim yang ada di usus itu dia teman-teman khususnya di usus 12 jari itu bekerja dalam keadaan basa teman-teman ya. Oke, jadi harus dinetralisir dulu tuh. Ketika dia asam maka harus dinetralisir dulu. Kim yang ada di lambung itu dinetralisir dulu oleh ion-ion bikarbonat itu gitu ya. Nah, enzim itu nanti dia berfungsi untuk memulai penyerapannya. Oke, atau pemecahan makanan yang ada di usus ya. Terus fungsi yang lain adalah untuk sebagai pelumas dinding usus. Jadi dilindungi dinding usus dari sifat asam yang dikeluarkan oleh kim dari lambung ya, bahaya. Gitu. Oke, jadi adalah fungsi dari kelenjar Brunner berfungsi utamanya adalah yang D, mensekresikan zat alkalis yang melindungi duodenum dari keasaman kim, gitu ya. Seperti itu. Gampang ya. Oke, baik. Terus kita masuk ke soal nomor ke-14. Ini jenis-jenis spesiasi. Baik, kita akan lihat. Oke. Gambar berikut merupakan jenis-jenis dari spesiasi dalam evolusi. Spesiasi itu apa, Pak? Gitu ya. Spesiasi itu teman-teman jadi perubahan suatu organisme gitu ya, membentuk organisme yang baru yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ada saat itu gitu ya. Itu adalah spesiasi. Ya, jadi hasil akhir dari evolusi biasanya organisme itu dia melakukan proses spesiasi. Hasil akhirnya adalah spesiasi, terbentuk organisme baru. Gitu ya. Yang yang tahan, yang eksis, yang lebih adaptif terhadap lingkungannya. Gitu ya, lingkungan yang barunya. Oke, di sini ada pilihan nomor 1 seperti ini katanya spesiasinya. Nomor 2 seperti ini spesiasinya, nomor 3 seperti ini, nomor 4 seperti ini. Nah, manakah pasangan yang tepat antara jenis spesiasi dengan gambarnya? Oke, spesiasi dengan gambarnya ya. Baik, kita akan lihat. Simpatrik, parapatrik yang kayak gitu ya. Nah, spesiasi itu nanti ada macam-macamnya teman-teman. Ada spesiasi alopatrik, ada spesiasi peripatrik, ada ada peripatrik, ada parapatrik, dan ada simpatrik. Nah, kalau alopatrik itu teman-teman, dia melakukan proses spesiasinya itu kenapa? Dikarenakan ada barir gitu di antara satu populasi yang awalnya sama, lalu di situ terjadi barir, ada pemisah. Pemisahnya bisa sungai, pemisahnya bisa pegunungan yang mengakibatkan daerah yang kiri dengan yang kanan itu menjadi terisolasi. Akibatnya hasil dari isolasi itu dia menghasilkan spesies yang baru. Akibatnya ketika kita pertemukan ternyata menjadi berbeda spesies itu. Gitu ya. Itu dia alopatrik. Sedangkan kalau peripatrik teman-teman, dari satu populasi yang sama ada sebagian kecil dari populasi itu yang keluar dari lingkungannya, dari populasinya keluar gitu ya. Ini dia ada yang keluar dari habitat yang samanya, keluar sedikit. Lalu yang sedikit ini dia melakukan perubahan dari populasi yang sebelumnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia membentuk spesies yang baru dan berbeda dari spesies sebelumnya. Kalau yang parapatrik ini teman-teman bisa diperhatikan. Kalau yang tadi peripatrik keluar dari daerahnya, gitu kan ya. Sedangkan kalau parapatrik dia populasi yang sama itu awalnya dia berkumpul pada bagian populasi yang lain, tapi masih ada hubungannya daerahnya itu. Daerahnya itu masih terhubung. Kalau yang ini kan terpisah. Kalau ini ada hubungannya antara daerah sebelumnya dengan daerah yang dia tempati. Gitu ya. Jadi populasi yang sedikit ini masih terhubung dengan populasi yang banyak. Nah, populasi yang sedikit ini selanjutnya dia mengalami perubahan berdasarkan habitat yang dia tempati, gitu ya, beradaptasi di situ. Akibatnya lama-kelamaan populasi yang ini dia berubah dari populasi sebelumnya. Itu dia parapatrik ya. Sedangkan kalau simpatrik,
Nah, di antara populasi yang sama ini dia mengalami perubahan DNA di dalam kaumnya, di dalam populasi itu. Jadi dia masih berada di dalam suatu populasi, tetapi ada sebagian kecil yang mengalami perubahan genetik. Nah, lalu pengubahan itu dia masih berada di dalam populasinya yang nantinya dia menjadi benar-benar berbeda dari populasi sebelumnya. Jadi ketika dibandingkan, nah jadi berbeda gitu ya. Itu adalah simpatrik. Perubahannya itu masih di dalam populasi itu. Jadi tidak keluar, tidak hijrah ke daerah yang lain, gitu, tapi masih di dalam populasi itu. Jadi begitu ya. Ini sudah saya sampaikan. Jadi jawabannya yang tepat adalah nomor 1 itu dia alopatrik, nomor 2 itu dia peripatrik, nomor 3 itu dia parapatrik, dan nomor 4 adalah simpatrik. Ini gambarnya ya, sudah saya jelaskan. Berarti. Baik, dan soal nomor terakhir, mengetahui struktur dari suatu organel sel. Oke, nomor 15 soal terakhir ya. Ini dia prediksi paten, teman-teman. Harus dihafalkan, dipelajari untuk pembelajaran saintek biologi tahun ini ya. Oke. Pernyataan yang benar tentang gambar berikut adalah, ini adalah organel yang kita sebut sebagai kloroplas. Kloroplas ini hanya ada di dalam tumbuhan, teman-teman. Perannya adalah untuk proses fotosintesis, gitu ya. Reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, kita akan bahas satu persatu ini. Oke, nah berbicaranya bagian-bagiannya, teman-teman, nomor 1 itu kalau kita lihat ini adalah keseluruhan dari bagian ini. Kalau keseluruhannya ini dia disebut sebagai granum atau grana, gitu ya. Nomor 2, dia ada bagian-bagian sekat. Sekatnya itu adalah dia membran tilakoid, gitu ya. Nah, kepingan-kepingan dari nomor 1 itu nomor 3 namanya tilakoid. Jadi tilakoid itu dia seperti koin, gitu ya. Berkumpul, dia membentuk grana. Ini grana. Di dalamnya ada membran tilakoid yang berperan di dalam reaksi terang, teman-teman. Reaksi pertama dalam proses fotosintesis. Nomor 4 adalah cairannya. Ini adalah stroma di mana proses reaksi gelap berlangsung, gitu ya. Nah, ini adalah ruang antar membran. Jadi kloroplas itu memiliki 2 membran, ada membran luar, ada membran dalam. Nah, di antara 2 membran itu adalah disebut sebagai ruang antara, gitu ya. Oke, nah gambar menunjukkan kloroplas, betul. Reaksi terang itu terjadi pada 1, 2, 3, tadi sudah saya terangkan. Sedangkan reaksi gelap atau siklus Calvin itu terjadi di nomor 4 atau stroma, gitu ya. Nah, reaksi gelap ini nomor 4 menghasilkan glukosa, sedangkan reaksi terang nomor 1, 2, 3 ini dia menghasilkan oksigen, gitu kan ya. Menghasilkan ATP, menghasilkan NADPH. ATP dan NADPH2 itu dipakai pada reaksi gelap nantinya ya. Dipakai untuk reaksi nomor 4 di reaksi stroma nanti menghasilkan glukosa, gitu ya. Oke, berarti jawaban yang tepatnya adalah B, gitu ya. Siklus Calvin berlangsung di nomor 4, gitu ya. Oke, sip. Reaksi Hill, reaksi terang nomor 5, salah, harusnya 1, 2, 3. Proses glukosa berlangsung di nomor 2, salah, sintesis itu di nomor 4, gitu ya. Nah, pada nomor 1 dihasilkan CO2, kan ini reaksi terang. Reaksi terang dia tidak menghasilkan CO2, gitu ya. Yang dihasilkan adalah ATP dan NADPH. Proses fiksasi CO2, reaksi PGA di nomor 3, ini reaksi gelap. Reaksi gelap itu di nomor 4 harusnya, gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu saja teman-teman, sudah saya bahas 15 prediksi soal biologi yang akan muncul di tahun ini, teman-teman. Mohon dipelajari ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses di UTBK Biologi tahun ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.